Jadi yang dibawa Ajir ini satu rohyun. Rohyun kan nggak maksum ya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan, ala fala tattakhidul qubur masajid. Fa inni anhaakum an dzalik. Ini lafaznya umum ya. Kalau lafaznya umum maka larangan menjadikan kuburan sebagai masjid ya. Dilarang juga memakmurkan kuburan laksana masjid ya. Contohnya larangannya adalah membaca Quran di kuburan, sholat di kuburan, berzikir di kuburan, ibadah di kuburan. Ini masuk ke kategori larangan dalil umum tadi, guys. Nah, hebatnya orang-orang Wahabi, ustadz-ustadz Wahabi seperti video di awal itu memahami hadis sesuai otaknya sendiri, mengesampingkan hadis-hadis yang lain, mengesampingkan penjelasan ulama, padahal ulama ini adalah pewaris para nabi. Tapi yang dijadikan sebagai kebenaran adalah berdasarkan otaknya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala al-in'am wa syukru lahu ala al-ilham wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada dan siapapun Anda, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki, kesehatan pada kita semua. Amin. Allahumma amin. Di awal salah seorang Wahabi yang menyanggah videonya Kiai Ajir Ubaidillah, di mana orang Wahabi ini membawakan sebuah hadis, katanya hadis tersebut adalah umum. Janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini dipahami oleh dirinya adalah tidak boleh atau larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakmurkan kuburan sebagaimana masjid. Nah, ini adalah berdasarkan otak Anda ya. Penafsiran Anda memahami hadis. Rasulullah tidak bilang seperti itu. Oke, jika Anda masih bersikuku bahwa larangan Rasulullah, hadis Rasulullah, janganlah menjadikan kuburan sebagai masjid, itu tidak boleh diartikan secara umum, tidak boleh baca Quran di kuburan, zikir di kuburan, sholat di kuburan, beribadah di kuburan, kemudian semuanya dilarang karena berdasarkan satu hadis yang kau hafal itu, ini tentunya akan repot. Sekarang gini, tarif ibadah apa? Oke lah yang mahdoh sekarang ya. Ibadah yang benar-benar mahdoh, bukan yang wiru mahdoh. Kalau memang jangan beribadah di kuburan. Pertama, Nabi menganjurkan salam. Salam ini mahdoh, bro. Ibadah yang mahdoh di kuburan. Kalau memang tidak boleh beribadah di kuburan, jangan pakai salam di kuburan karena salam di kuburan ini juga adalah ibadah yang mahdoh. Yang kedua, sholat jenazah jangan dilakukan di kuburan. Kenapa? Karena sholat jenazah di kuburan itu adalah bagian dari ibadah yang mahdoh. Kalau larangannya jangan memurkan, dan hal ini dilakukan pada sholat jenazahnya siapa itu? Pembesar Wahabi Syekh Yazid Jawas, sholat di kuburan. Dan banyak lagi ya dari orang-orang Wahabi yang sholat di kuburan. Apakah sholat jenazah itu bukan ibadah? Kalau baca Quran di kuburan tidak boleh. Kalau sholat jenazah boleh. Kalau memang Anda mengumumkan, ingat kata-kata Anda di awal adalah larangan itu umum memakmurkan masjid. Segala jenis ibadah dilarang dilakukan di kuburan. Kena sendiri loh kepala ente. Yang kedua, Mas Bro ya, kalau Kiai Ajir itu berdasarkan ini pendapatnya Ibnu Qayyim ini. Oke, saya akan berbeda dengan beliau. Yang pertama, ada satu hadis ini Mas Bro. Di sini ketika saat meninggal dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat baca sendiri ini ya. Ini beribadah di kuburan. Rasulullah memimpin membaca zikir dengan sahabatnya di kuburan. Ketika saat sudah selesai dikuburkan, sudah diratakan tanahnya, sudah ditutup tanahnya, saat Rasulullah itu apa yang dibaca oleh Rasulullah? Rasulullah baca tasbih panjang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bukan subhanallah, bukan panjang begitu maksudnya, banyak ya. Kemudian karena Rasulullah ini membaca tasbih diikuti oleh para sahabat.
fasabbahna juga. Jadi fasabbaha Rasulullah, Nabi membaca tasbih kemudian diikuti oleh para sahabat. Juga fasabbahna atau bilang subhanallah, subhanallah, subhanallah baca tasbih terus. Nah, setelah itu Rasul memimpin lagi, fakabbara. Rasulullah membaca takbir, Allahu Akbar. Sahabat juga baca takbir. Loh, subhanallah, zikir. Allahu Akbar, baca takbir, zikir di kuburan. Bukan ibadah, Mas Bro. Nah, kalau begitu, Rasulullah memberikan contoh mengerjakan ibadah di kuburan yang oleh Anda diharamkan berdasarkan hadis Rasulullah yang ente pahami larangan beribadah di kuburan. Tapi kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh beribadah di kuburan? Di kuburannya saat sahabat kan bingung. Ya Rasulullah, wahai Rasul kenapa? Jenengan ini membaca tasbih kemudian membaca takbir Rasul. Apa jawaban Rasulullah? Lakot tadayaka. Benar-benar telah menghimpit terhadap ini rojulun soleh ini kubruh. Kuburannya telah menghimpit rojul soleh ini, yakni saat. Kemudian setelah dibacakan tasbih, dibacakan takbir, Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburan saat. Lah ini Mas Bro. Gimana itu yuk? Ente melarang, orang Wahabi melarang untuk beribadah di kuburan, baca Quran di kuburan, zikir di kuburan. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diikuti oleh para sahabatnya memberikan contoh. Gimana Mas Bro? Saya ini harus ikuti Anda atau saya harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah terbaik bagi umatnya?